Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang siklus proses bisnis manufaktur. Saya Reni Oktaviani berserta teman-teman saya yaitu Bulan Aprila dan Bella Febrianti. Pengertian perusahaan manufaktur. Pengertian perusahaan manufaktur adalah sebuah badan usaha yang mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang memiliki nilai jual. Dalam proses pengolahannya, perusahaan mengoperasikan mesin, peralatan, dan tenaga kerja dalam satu medium, supaya proses dan tahapan yang dilakukan dalam kegiatan manufaktur mengacu pada standar operasional prosedur atau SOP yang dimiliki masing-masing satuan kerja. Di Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur sering disebut dengan pabrik. Dalam bahasa Inggris, istilah pabrik disebut juga dengan factory yang menunjuk pada keterangan tempat. Pabrik atau factory ini memang digunakan sebagai penyebutan tempat yang digunakan untuk proses manufacturing atau fabrikasi. Ciri-ciri perusahaan manufaktur. Yang pertama yaitu aktivitas operasional usaha adalah memproduksikan bahan baku menjadi barang jadi. Yang kedua, pendapatan usahanya berasal dari menjual produk barang. Yang ketiga, memiliki persediaan produk secara fisik. Yang keempat, biaya produksinya terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Yang kelima, melakukan perhitungan harga pokok produksi pada laporan laba rugi. Yang keenam, terdapat perhitungan harga pokok penjualan pada laporan laba rugi. Selanjutnya yaitu ada dengan pembahasan yaitu siklus pendapatan, siklus pengeluaran, dan siklus produksi. Yang pertama yaitu siklus pendapatan. Rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa ke para pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan tersebut. Tujuan utama dari siklus pendapatan ini adalah untuk menyediakan produk yang tepat di mana waktu yang tepat dengan harga yang tepat. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada siklus pendapatan terdapat 4 aktivitas dasar bisnis, yaitu 1. Memasukkan pesanan penjualan, sales order entry. Siklus pendapatan dimulai dari penerimaan pesanan dari para pelanggan. Departemen penjualan biasanya yang memproses pesanan penjualan dari para pelanggan. Namun saat ini dengan kemajuan teknologi, makin tinggi peran para pelanggan dalam memasukkan sendiri pesanan mereka melalui website perusahaan. Proses memasukkan pesanan penjualan ini meliputi 3 tahap, yaitu menerima pesanan pelanggan, memeriksa dan menyetujui permohonan kredit dari pelanggan, atau jika transaksinya secara kredit, dan mengecek ketersediaan barang. 2. Mengirim pesanan atau shipping. Aktivitas dasar kedua pada siklus pendapatan adalah memenuhi pesanan pelanggan dan mengirimkan barang dagangan yang diinginkan tersebut. Proses ini terdiri dari 2 tahap, yaitu memilih dan mengemas pesanan dan mengirimkan barang yang dipesan. Aktivitas ini umumnya dilakukan oleh Departemen Gudang dan Pengiriman. 3. Penagihan dan piutang usaha atau billing and accounts receivable. Aktivitas dasar ketiga dalam siklus akuntansi pendapatan melibatkan penagihan ke para pelanggan dan memelihara data piutang usaha. Proses ini yang dilakukan dalam aktivitas ini terdiri dari 2 tahap, yaitu menagih pelanggan dan memutakhirkan data piutang yang dilakukan oleh 2 unit kerja yang berbeda di dalam Departemen Akuntansi. 4. Menerima pembayaran kas atau cash collection. Langkah terakhir pada siklus pendapatan adalah menerima dan memproses pembayaran dari para pelanggan.
Siklus pengeluaran atau expeditus cycle adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Tujuan utama dari aktivitas siklus pengeluaran adalah untuk meminimalkan total biaya persediaan, memelihara persediaan, perlengkapan dan berbagai jenis lainnya yang harus dilakukan oleh perusahaan. Fungsi siklus pengeluaran. Yang pertama itu mengetahui kebutuhan akan barang tersebut. Kedua, menempatkan pesanan, menerima dan menyimpan barang. Ketiga, memastikan validitas kewajiban pembayaran. Keempat, menyiapkan pengeluaran kas. Kelima, mengelola utang usaha. Keenam, memposkan transaksi ke dalam buku besar umum. Dan yang ketujuh, menyiapkan laporan keuangan dan laporan manajemen yang diperlukan. Aktivitas dasar pada siklus pengeluaran, yaitu ada 3. Yang pertama itu memesan barang, persediaan, dan jasa, atau ordering materials, supplies, and service. Yang kedua, menerima dan menyimpan barang, persediaan, dan jasa, atau receiving materials, supplies, and service. Yang ketiga, memberikan persetujuan atas tagihan pemasok, atau approving supplier invoice. Yang keempat itu ada pengeluaran kas atau cash disbursement. Metode pengendalian persediaan atau perlengkapan. Ada 2 jenis metode pengendalian persediaan atau perlengkapan, yaitu pertama itu metode pengendalian tradisional. Metode pengendalian persediaan tradisional ini sering disebut kuantitas pesanan ekonomis atau EQE. Pendekatan ini didasarkan pada perhitungan jumlah optimal pesanan untuk meminimalkan jumlah biaya pesanan, pengurangan, dan kekurangan persediaan. Yang kedua, metode pengendalian alternatif, yaitu Material Recruitment Planning atau yang disingkat MRP. Pendekatan ini bertujuan mengurangi tingkat persediaan yang dibutuhkan dengan cara menjadwalkan produksi, bukan memperkirakan kebutuhan. Yang kedua itu ada just in time atau sistem berusaha untuk meminimalkan jika bukan menghilangkan, baik biaya penggunaan maupun kekurangan persediaan. Akan saya lanjutkan untuk siklus produksi, rangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan data terkait yang terus terjadi yang berkaitan dengan pembuatan produk. Sistem informasi siklus produksi memberikan informasi atau pesanan pelanggan dan proyeksi penjualan yang digunakan untuk perencanaan produksi dan persediaan. Dalam siklus produksi, terdapat 4 aktivitas utama yang dilakukan yakni 1. Perencanaan produksi atau production design. Yang kedua ada perencanaan dan penjadwalan atau planning and scheduling. Yang ketiga ada operasi produksi atau production operation. Yang keempat ada akuntansi biaya atau cost accounting. Sistem akuntansi biaya. Tahap akhir dalam sistem produksi adalah sistem akuntansi biaya yang bertujuan yaitu menghasilkan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja dalam produksi. Lalu ada menghasilkan informasi biaya yang akurat agar dapat digunakan sebagai dasar penentuan harga atau pricing, dan keputusan tentang komposisi produk atau produk mix. Terus yang ketiga ada menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk menghitung nilai persediaan dan harga pokok penjualan. Mengidentifikasi pengendalian dan ancaman utama dalam siklus pendapatan, siklus pengeluaran, dan siklus produksi, serta mengevaluasi kecukupan pengendalian internalnya. Untuk semua siklus penerimaan, pengeluaran, dan produksi, sistem informasi yang dirancang dengan baik mampu memberikan pengendalian yang memadai untuk memastikan tujuan pengendalian berikut dapat terpenuhi. 1. Semua transaksi telah diotorisasi dengan tepat. Yang kedua, ada semua transaksi yang tercatat adalah benar atau valid. 3. Semua transaksi yang benar dan sah atau authorized telah tercatat. Yang keempat, ada aset-aset telah dilindungi dari kemungkinan kehilangan atau pencurian. Yang kelima, aktivitas bisnis dilakukan secara efisien dan efektif. Yang keenam, perusahaan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.
Yang ketujuh, semua informasi diungkapkan dengan penuh dan wajar. Kelompok 2, kurang lebihnya saya dan teman-teman mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.